Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul 10 tahun terjebak di kota gaib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Raka adalah seorang fotografer freelance yang gemar menjelajahi tempat-tempat terpencil. Suatu hari, ia mendapatkan informasi tentang sebuah desa tua bernama Desa Rawang di pedalaman Jawa. Tengah yang konon memiliki arsitektur unik dan kisah mistis. Penuh semangat, ia memutuskan untuk pergi sendirian. Meski akses ke desa itu sulit dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, setelah perjalanan panjang melewati hutan lebat, Raka akhirnya tiba di Desa Rawang. Desa itu terlihat seperti berhenti di waktu bangunan-bangunan, dari kayu dan batu dengan gaya kuno. Penduduk yang memakai pakaian tradisional dan suasana yang sunyi namun terasa hidup. Penduduk desa menyambutnya dengan ramah. "Kau pasti lelah. Tinggallah semalam di rumah kepala desa," kata seorang pria tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Darmo. Tanpa berpikir panjang, Raka menerima tawaran itu. Malam itu suasana terasa ganjil. Meskipun lampu minyak menerangi desa, tidak ada satupun suara binatang malam. Udara terasa berat, dan jamuan makan malam yang disajikan di rumah kepala desa terasa hambar. Meski semua orang makan dengan lahap, Raka merasa tak nyaman. Tetapi terlalu sopan untuk mengungkapkannya. Saat ia hendak tidur, Pak Darmo memperingatkannya. "Jangan keluar rumah setelah tengah malam. Desa ini punya aturan yang harus dihormati." Raka mengiyakan, tetapi rasa penasaran menguasainya. Tengah malam ia mendengar suara nyanyian lembut dari luar rumah. Seolah terhipnosis, ia membuka pintu dan melihat bayangan wanita berpakaian putih berjalan ke arah hutan. Saat di dunia gaib, Raka terus berjalan melewati kabut tebal hingga tiba di sebuah tempat yang tak masuk akal, hutan yang dipenuhi cahaya biru berpendar. Pohon-pohon menjulang dengan daun berwarna keperakan, dan tanahnya seperti memancarkan cahaya sendiri. Di tengah tempat itu ia melihat sosok wanita yang memanggilnya. Kata wanita itu dengan suara lembut namun dingin. Wajahnya cantik tetapi matanya kosong. "Sebagai gantinya, kau harus tinggal di sini sampai kami mengizinkanmu pergi." Raka mencoba berteriak tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi yang nyata. Waktu di tempat itu terasa aneh, siang dan malam seperti tak ada bedanya. Dan penduduk desa gaib itu memperlakukannya seolah ia bagian dari mereka. Ia dipekerjakan untuk membantu merawat taman yang tampak penuh dengan tanaman berwarna mencolok, namun setiap langkahnya diawasi. Selama waktu yang tak terhitung, Raka mencari cara untuk keluar. Ia diminta kabur, tetapi selalu kembali ke tempat yang sama. Penduduk desa selalu memperingatkan, "Waktu di sini tidak sama dengan duniamu. Jangan gegabah." Akhirnya, setelah entah berapa lama, wanita yang dulu menghentikannya mendatangi Raka lagi. "Kau bisa pergi sekarang," katanya tanpa penjelasan. Raka berlari tanpa menoleh ke belakang, mengikuti jalur yang tiba-tiba terbuka di hutan. Ia keluar dari kabut, menemukan dirinya di tempat ia pertama kali masuk. Tetapi yang berubah adalah langit. Matahari kini terik, dan hutan yang tadinya rapat terlihat lebih terbuka dan berbeda. Saat kembali, ketika Raka sampai di jalan besar, ia bertemu dengan seorang pria muda yang tampak bingung melihatnya. "Pak, Anda dari mana?" "Desa Rawang sudah lama tidak ada." Raka tercengang. "Maksudmu?" Pria itu menjelaskan bahwa desa itu menghilang tanpa jejak 10 tahun yang lalu, dan sejak itu tidak ada orang yang berhasil menemukannya. Ketika Raka memeriksa ponselnya, baterainya mati, dan tanggal yang muncul di jam tangan digitalnya membuatnya terhenti. Sudah 10 tahun berlalu sejak ia memasuki Desa Rawang, padahal baginya, ia hanya berada di sana selama beberapa hari. Raka mencoba menghubungi keluarganya, tetapi nomor-nomor lama tidak aktif. Ketika akhirnya ia berhasil menemui adik perempuannya, ia mendapati wanita itu menangis histeris. "Kak Raka, kami mengira kau sudah mati."
Kami bahkan mengadakan tahlilan untukmu. Dunia telah bergerak maju tanpa dirinya. Karier, teman, dan kehidupannya hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah ingatan tentang desa gaib itu dan misterinya yang terus menghantui pikirannya. Raka mencoba beradaptasi dengan dunia yang telah berjalan tanpa dirinya. Teknologi telah berkembang jauh. Semua terasa asing. Teman-temannya sudah memiliki kehidupan baru, kembali setelah dianggap hilang. Namun rasa hampa itu terus menghantui Raka. Setiap malam, ia bermimpi tentang desa Rawang. Dalam mimpinya, ia melihat wajah penduduk desa yang pucat dan mata, mereka yang seakan menuntut sesuatu darinya. Yang paling sering muncul adalah wanita bergaun putih dengan mata kosong. Raka tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi. Ia mulai meneliti legenda dan kisah mistis terkait desa-desa gaib di Indonesia. Ia menemukan cerita serupa. Tempat-tempat yang muncul dan hilang membawa orang-orang yang masuk ke dalamnya. Ia juga bertemu dengan seorang dukun tua bernama Mbah Wirya yang pernah mendengar tentang desa Rawang. Desa itu bukan sekadar desa biasa, kata Mbah Wirya dengan suara bergetar. Itu adalah bagian dari alam gaib, tempat jiwa-jiwa yang terikat pada perjanjian lama. Siapapun yang masuk hanya bisa keluar jika diizinkan oleh penjaga tempat itu. Tapi kau adalah kasus yang berbeda. Raka tertegun. Berbeda bagaimana? Kau membawa sesuatu dari sana, sadar atau tidak? Jawab Mbak Wirya sambil menyalakan dupa. Mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kau telah menyentuh dunia mereka, dan dunia mereka telah menyentuhmu. Raka teringat akan sebuah kalung yang ditemukannya di desa Rawang, yang tak sengaja ia simpan di tas kamera. Kalung itu terbuat dari manik-manik kuno dengan liontin berbentuk bulan sabit. Ia menunjukkan benda itu pada Mbah Wirya. Mbah Wirya terkejut. Itu adalah penanda. Kau membawa simbol milik penjaga tempat itu. Selama kalung ini ada di duniamu, kau akan terus terhubung dengan mereka. Setelah pertemuan dengan Mbah Wirya, kejadian aneh mulai terjadi di sekitar Raka. Malam-malamnya semakin tidak tenang. Ia mendengar suara langkah kaki di luar jendelanya, meskipun ia tinggal di apartemen lantai 3. Memantulkan bayangan yang tidak sesuai dengan gerakannya. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Raka terbangun oleh suara ketukan di pintu kamar tidurnya. Ketika ia membuka pintu, ia mendapati dirinya kembali berada di desa Rawang. Penduduk desa berdiri di sekelilingnya, dengan wanita bergaun putih di depan mereka. Wajah mereka tampak lebih jelas kali ini, pucat, mata hitam legam dan senyuman menyeramkan. Kau telah membawa bagian dari kami, kata wanita itu. Dan bagian itu harus kembali. Raka tersadar bahwa ini bukan mimpi. Ia mencoba berlari, tetapi langkahnya terhenti ketika tanah di bawahnya terasa seperti menyeret tubuhnya ke bawah. Ia berteriak, tetapi suara itu tenggelam dalam keramaian. Suara penduduk yang menyanyikan lagu aneh. Namun saat itu pula kalung di tangannya mulai bersinar. Cahaya dari liontin bulan sabit itu semakin terang hingga seluruh desa diliputi cahaya putih. Raka tersentak bangun di lantai apartemennya. Tubuhnya basah oleh keringat. Kalung itu kini retak dan tampak usang. Namun ia tahu bahwa ini belum selesai. Ia mendatangi Mbah Wirya keesokan harinya. Sang dukun tampak pucat saat melihat kalung itu. Kau beruntung bisa kembali. Selama kau masih hidup, desa Rawang akan terus mencarimu. Kau harus menemukan jalan untuk mengakhiri keterikatan ini. Tanya Raka. Desa Rawang bukan hanya tentang tempat. Itu adalah bagian dari neraca keseimbangan alam. Kau harus mengembalikan apa yang kau bawa dan menutup jalur yang menghubungkan dunia kita dengan mereka. Mbah Wirya memberikan sebuah benda, sebuah keris kecil dengan ukiran mantra kuno. Gunakan ini untuk menemukan jalan kembali. Tapi ingat, perjalananmu ke sana kali ini mungkin adalah yang terakhir. Jika gagal, kau akan terjebak selamanya. Raka kini tahu bahwa ia harus kembali ke desa Rawang, menghadapi penghuni gaibnya, dan memutus ikatan yang mengikatnya. Ia tidak tahu apakah ia akan kembali hidup atau tidak, tetapi ia tahu satu hal, hidup di dunia nyata tidak akan pernah normal selama desa Rawang masih membayanginya. Raka menghabiskan beberapa hari mempersiapkan diri. Ia membawa keris pemberian Mbah Wirya,
makanan dan air secukupnya. Mbah Wirya memperingatkannya bahwa perjalanan kali ini akan penuh bahaya, dan ia harus siap mengorbankan apapun untuk menyelesaikan misi ini. Tidak ada jaminan kau akan kembali, kata Mbah Wirya sebelum Raka berangkat. Jika kau gagal, Desa Rawang akan menjadi rumah terakhirmu. Raka menggenggam keris itu erat-erat menguatkan tekadnya. Perjalanan menuju Desa Rawang terasa lebih berat daripada sebelumnya. Kabut tebal yang menyelimuti hutan seakan hidup, mencoba menyesatkannya. Namun, keris di tangannya mulai bersinar setiap kali ia mengambil langkah yang benar. Setelah berjam-jam berjalan, Raka akhirnya melihat gerbang Desa Rawang. Kali ini suasananya berbeda. Desa itu terasa lebih suram, dengan cahaya remang-remang dan hawa dingin yang menusuk tulang. Penduduk desa tidak terlihat di mana-mana, tetapi Raka bisa merasakan tatapan mereka dari balik jendela. Di tengah desa, ia menemukan wanita bergaun putih berdiri di depan patung. Besar berbentuk naga dengan mata merah menyala. Wanita itu menatapnya dengan senyuman dingin. "Kau kembali," katanya. "Tapi kau tidak akan pergi lagi." Raka menggenggam kerisnya erat-erat. "Aku tidak akan tinggal di sini. Aku datang untuk memutuskan ikatan ini selamanya." Wanita itu tertawa. "Kau mengambil sesuatu dari kami. Itu bukan milikmu. Desa ini tidak menginginkanmu, tetapi kau telah mencemarkan keseimbangan kami." Tiba-tiba, tanah di bawah Raka mulai berguncang. Dari bayangan di sekitarnya, penduduk desa muncul satu persatu. Mata mereka hitam legam. Tubuh mereka bergerak seperti boneka yang dikendalikan. Raka merasa tubuhnya mulai melemah, tapi keris di tangannya kembali bersinar terang. Ia menghunuskan keris itu ke tanah, dan cahaya dari keris itu membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya. "Kau pikir itu cukup?" Wanita itu mengangkat tangannya, dan patung naga di belakangnya mulai bergerak. Naga itu hidup, mengeluarkan raungan yang mengguncang desa. Raka menyadari bahwa ia harus mengembalikan kalung itu ke tempat asalnya. Ia berlari melewati penduduk desa yang mencoba menghalangi jalannya. Keris di tangannya menjadi satu-satunya senjata yang melindunginya dari cengkeraman tangan-tangan dingin mereka. Raka akhirnya tiba di sebuah altar batu di tengah hutan yang terhubung ke desa. Di atas altar itu, terdapat ukiran bulan sabit yang sama dengan liontin kalung yang ia bawa. Wanita bergaun putih muncul di belakangnya. "Kau pikir ini akan menyelesaikan semuanya? Desa ini akan tetap ada dan kau akan tetap menjadi bagian darinya." Dengan sisa kekuatannya, Raka menaruh kalung itu di atas altar. Saat ia melakukannya, keris di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara raungan naga terdengar dari kejauhan, dan tanah di bawahnya mulai retak. "Tidak!" wanita itu menjerit, tubuhnya memudar menjadi kabut hitam. Penduduk desa yang mengepungnya mulai jatuh satu persatu, menghilang seperti debu yang tertiup angin. Raka terbangun di tengah hutan, tepat di tempat ia pertama kali memasuki Desa Rawang. Langit cerah dan suara burung berkicau kembali terdengar. Ia meraba kantongnya dan menyadari bahwa kalung itu telah hilang, begitu pula keris yang diberikan oleh Mbah Wirya. Saat ia keluar dari hutan, ia menemukan sebuah jalan kecil dengan papan tanda yang bertuliskan, "Desa Rawang, akses ditutup." Namun desa itu tidak ada di peta, dan penduduk setempat mengaku desa itu telah lama hilang tanpa jejak. Raka kembali ke Jakarta membawa pengalaman yang sulit ia ceritakan pada siapapun. Meski ia telah berhasil keluar, mimpi tentang desa itu kadang masih menghantuinya. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Tubuhnya terasa lebih lemah, dan ia sering merasa diikuti oleh bayangan. Suatu malam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Cahaya biru redup dari sudut kamar tidurnya, membentuk sosok wanita bergaun putih dengan senyuman dingin. "Selamat datang kembali, Raka. Kau tak akan pernah benar-benar bebas." Raka terbangun dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Sosok wanita itu telah hilang, namun suara lembutnya masih terngiang di telinganya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya mimpi, tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Pengalaman 10 tahun yang terasa seperti beberapa hari di Desa Rawang telah mengubah dirinya, dan bayangan masa lalu terus membayangi. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suara langkah kaki terdengar di lorong apartemennya. Meskipun tidak ada siapapun, cermin kamar mandi sesekali memantulkan bayangan sosok wanita bergaun putih.
Benda-benda di rumahnya berpindah tempat tanpa alasan. Yang paling menakutkan adalah cahaya biru yang terus muncul di sudut-sudut gelap rumahnya, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Raka memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menemui Mbah Wirya lagi, berharap sang dukun tua bisa membantunya. Tetapi ketika ia tiba di rumah Mbah Wirya, seorang tetangga memberitahunya bahwa sang dukun telah meninggal beberapa minggu lalu. Kematian mendadak, kata tetangga itu. Katanya semalam sebelum meninggal, dia terus berbicara tentang desa gaib dan sesuatu yang mengejarnya. Kabar itu membuat Raka semakin panik. Ia mencoba mencari orang lain yang mengerti soal dunia gaib, tetapi tidak ada yang tahu banyak tentang Desa Rawang. Dalam keputusasaan, ia menemukan sebuah forum online yang membahas tempat-tempat mistis. Di sana, seseorang dengan nama pengguna Bayangkan mengklaim pernah mendengar tentang Desa Rawang. Setelah saling bertukar pesan, mereka sepakat untuk bertemu. Orang yang ditemui Raka adalah seorang pria muda bernama Irfan. Ia mengaku pernah terlibat dalam eksplorasi dunia gaib dan mengumpulkan informasi tentang tempat-tempat seperti Desa Rawang. Desa Rawang bukan sekadar tempat gaib biasa, kata Irfan dengan nada serius. Dan siapapun yang masuk tanpa izin dianggap sebagai pelanggar. Lalu kenapa aku bisa keluar? Tanya Raka. Karena kau membawa sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi sepenuhnya. Irfan menjelaskan bahwa meskipun Raka telah meninggalkan desa, bagian dari dirinya masih tertinggal di sana. Itulah alasan kenapa sosok wanita bergaun putih terus muncul. Yang adalah penjaga desa yang memastikan Raka tetap terhubung. Ada cara untuk memutuskan ikatan ini, kata Irfan. Tapi itu berisiko. Irfan membawa Raka ke sebuah lokasi terpencil di pinggir kota, sebuah gua yang diyakini sebagai tempat energi gaib berkumpul. Mereka membawa sesaji yang telah dipersiapkan, dupa, bunga melati, dan minyak khusus. Kita akan memanggil penjaga desa itu, jelas Irfan. Tapi kau harus kuat. Jika kau takut atau ragu, kau bisa kehilangan nyawamu. Raka mengangguk meskipun jantungnya berdegup kencang. Ritual dimulai, dan Irfan mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Udara di dalam gua berubah dingin, dan suara angin mulai terdengar meski tidak ada lubang terbuka. Tiba-tiba, cahaya biru muncul memenuhi gua. Dari dalam cahaya itu muncul sosok wanita bergaun putih. Wajahnya tidak lagi kosong melainkan dipenuhi kemarahan. Kau memanggilku, katanya dengan suara dingin. Kau tidak seharusnya kembali. Irfan terus melantunkan mantra, sementara Raka berdiri di depan wanita itu. Aku tidak ingin terhubung lagi dengan desa itu, kata Raka. Biarkan aku bebas. Wanita itu tersenyum tipis. Kebebasan? Kau sudah mengganggu keseimbangan kami. Jiwa dan waktumu milik kami sekarang. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan Raka merasakan tubuhnya seperti tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Namun Irfan berteriak, gunakan ini. Sambil melemparkan keris kecil kepada Raka, dengan segenap keberanian Raka menghunuskan keris itu ke arah wanita tersebut. Cahaya biru menyilaukan memenuhi gua, dan wanita itu berteriak melengking sebelum tubuhnya berubah menjadi kabut gelap. Ketika semuanya kembali tenang, Irfan mendapati Raka tergeletak di lantai gua, lemas tetapi masih hidup. Setelah ritual itu kejadian aneh di sekitar Raka berhenti. Tidak ada lagi langkah kaki, bayangan atau cahaya biru. Namun ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Meski kau berhasil memutus ikatan itu, Desa Rawang tetap ada. Jangan pernah mencoba kembali, atau kau mungkin tidak akan bisa keluar lagi. Raka berusaha melanjutkan hidupnya, tetapi kenangan tentang Desa Rawang dan wanita bergaun putih terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan rahasia yang tidak selalu bisa dijelaskan. Namun di sudut pikirannya, beberapa bulan setelah ritual yang mengakhiri keterikatan Raka dengan Desa Rawang, hidupnya mulai terlihat kembali normal. Ia kembali ke pekerjaan lamanya, berinteraksi dengan keluarga dan teman-temannya, meski masih ada rasa hampa yang tak bisa ia jelaskan. Raka merasa seperti ada sesuatu yang hilang, seolah dunia yang ia kenal sebelumnya sudah berubah, dan ia tak sepenuhnya dapat menemukan tempatnya di dalamnya. Namun, meski segalanya tampak berjalan dengan baik, kenangan tentang Desa Rawang tak pernah benar-benar hilang.
Setiap kali Raka menutup matanya, ia masih bisa mendengar bisikan wanita bergaun putih itu mengingatkannya tentang janji yang belum selesai. Raka tahu bahwa meskipun ia telah memutuskan ikatan fisiknya dengan desa itu, jiwa dan pikirannya masih terikat pada tempat yang mengerikan tersebut. Pada suatu malam yang gelap, ketika Raka pulang dari kantor dan memasuki apartemennya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana di sekitarnya terasa asing. Jendela-jendela tampak tertutup rapat meskipun tak ada angin. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip, dan bayangan di sudut ruangan tampak bergerak, meskipun tak ada siapapun di sana. Tiba-tiba telepon di mejanya berdering. Raka merasa enggan untuk mengangkatnya, tetapi sesuatu di dalam dirinya memaksanya untuk mengangkatnya. Di ujung telepon, suara wanita itu terdengar lagi. "Kau tidak bisa lari dariku, Raka," suara itu berbisik. "Kami masih terhubung. Aku akan datang untukmu dimanapun kau bersembunyi." Raka merasa tubuhnya gemetar. Itu bukan suara dari dunia ini. Itu suara dari desa Rawang, dan dengan itu, ia tahu tak ada tempat lagi yang bisa ia sembunyikan. Dengan keteguhan hati, Raka tahu bahwa untuk benar-benar bebas, ia harus kembali ke desa itu, sekali dan untuk selamanya. Tidak ada jalan lain. Hanya dengan memutuskan keterikatan itu secara total, ia bisa menemukan kedamaian yang ia dambakan. Itu yang Kremi Irfan untuk yang terakhir kalinya, meminta bantuannya untuk menemukan jalan menuju desa Rawang. Irfan yang tampak khawatir mengatakan, "Kau bisa pergi ke sana, tetapi kali ini lebih berbahaya." Mereka yang memasuki desa tidak selalu bisa kembali. Raka hanya mengangguk. Ia tahu risikonya, tetapi ia sudah memutuskan. Desa itu dan sosok wanita bergaun putih harus dihadapi satu kali lagi. Bantuan Irfan, Raka kembali menuju gua tempat mereka pertama kali melakukan ritual. Kali ini, ia mempersiapkan diri dengan lebih hati-hati. Hanya keberanian dan tekad untuk mengakhiri semuanya. Ketika mereka tiba di gerbang desa Rawang, tanah di sekitarnya terasa bergetar. Angin dingin berhembus kencang, dan suasana desa itu tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Penduduk desa yang dulu tampak seperti bayangan kini muncul di jalan-jalan. Wajah mereka tampak pucat, kosong, menatapnya dengan mata hitam legam yang tidak pernah melupakan keberadaannya. Wanita bergaun putih itu muncul di tengah jalan, menatap Raka dengan tatapan dingin. "Kau kembali, Raka," katanya dengan suara menggema. "Tapi kau tidak akan pernah bebas. Jiwa-jiwa yang pernah memasuki tempat ini selalu terikat di sini, selamanya." Raka menarik napas dalam-dalam. "Aku datang untuk menyelesaikan ini. Tidak ada lagi yang bisa kalian ambil dariku." Raka mengangkat tangan dan mulai melantunkan mantra yang telah ia pelajari dari Irfan. Mantra yang dikhususkan untuk menutup pintu antara dunia, embera dan dunia manusia. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti beban yang berat, tetapi Raka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memutuskan ikatan yang mengikatnya selama bertahun-tahun. Wanita bergaun putih berteriak, dan desa itu mulai bergetar. Tanah di bawah mereka retak. Langit di atasnya berubah menjadi gelap, seakan-akan alam semesta sedang menentang kehendaknya. Namun Raka tidak mundur. Ia terus mengucapkan mantra itu, melawan semua kekuatan yang berusaha menariknya kembali. Pada akhirnya, dengan sebuah ledakan cahaya yang menyilaukan, desa itu mulai menghilang, menguap ke dalam angkasa, meninggalkan hanya kegelapan di sekitarnya. Tersenyum penuh kemenangan, tetapi tatapannya menghilang bersama dengan desa yang sudah tidak ada lagi. Raka terbangun di tengah hutan, tepat di tempat ia pertama kali terjebak di desa Rawang. Sekarang semuanya tampak normal. Suara alam kembali terdengar. Cahaya matahari menyinari pepohonan yang tinggi. Tidak ada lagi kabut tebal yang menyelimuti. Tidak ada lagi desa yang menunggu di antara dimensi. Ketika Raka kembali ke dunia nyata, ia merasa bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia merasa bebas, benar-benar bebas. Untuk pertama kalinya sejak 10 tahun yang lalu, desa Rawang kini hanya tinggal kenangan. Sebuah tempat yang pernah ia masuki, tetapi yang tidak lagi mengikatnya. Namun meskipun ia telah bebas, terkadang di malam hari ia masih mendengar bisikan angin. Dan meskipun ia tidak lagi melihat wanita bergaun putih itu, ia tahu bahwa ada bagian dari dirinya
yang akan selalu terhubung dengan dunia yang gelap itu. Meskipun demikian, Raka akhirnya bisa menjalani hidupnya dengan kedamaian yang selama ini ia cari. Dan meskipun dunia gaib itu telah hilang dari pandangannya, kenangan tentangnya akan tetap ada, tersimpan di dalam hatinya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang tak akan pernah ia lupakan. Tamat.